Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mojopahit Vlog. Ini lanjutan ekskavasi situs Gumitir tahap yang kelima, sudah memasuki hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024. Tim ekskavasi masih terus bersemangat teman-teman, walaupun cuacanya sekarang ini beberapa hari ini dirasakan cukup terik, berbeda dengan hari-hari sebelumnya memang karena masih ada mendung dan sedikit gerimis. Akan tetapi ini dari hari ke hari tampak cukup terik. Memang cuaca dengan terik seperti ini cukup menguras tenaga teman-teman, tetapi kita masih bisa melihat para tim terus bersemangat menyelesaikan ekskavasi ini, karena ini direncanakan sampai tanggal 9 Oktober nanti. Padahal ini masih di bawah naungan Paranet, akan tetapi memang hawa cukup teriknya masih terasa di sini. Ini kita lihat tim sedang menggali secara pelan-pelan. Ada juga yang membersihkan struktur batu batanya dengan lembut dan hati-hati, agar tidak terlalu merusak struktur-struktur peninggalan Istana Brewengker ini, karena memang usianya sudah ratusan tahun di sini. Dan yang memanjang ke utara sana itu, di depan itu ada yang diperkirakan sebagai gapura pintu masuk menuju Istana Brewengker. Memang struktur yang mengarah ke selatan ini tidak banyak yang dalam kondisi utuh. Mayoritas memang sudah keadaan seperti ini, dikarenakan memang area ini dulunya sebagai tempat pembuatan batu bata. Jadi secara tidak langsung banyak sekali batu bata di dalam situs ini yang mengalami kerusakan. Akan tetapi struktur yang mengarah ke utara sana teman-teman, kondisinya masih cukup bagus, sehingga kita masih bisa melihat sisa-sisa kemegahan Istana Brewengker ini. Apalagi di struktur ini diduga sebagai pintu gerbang menuju Istana Brewengker. Situs Gumitir yang diduga sebagai kompleks Istana Brewengker memang layak sekali disebut sebagai istana teman-teman. Bagaimana tidak? Karena di situs ini dikelilingi oleh pagar tembok yang cukup tinggi dengan luasan sekitar 6 hektar lebih. Dengan adanya pintu gerbang yang berada di sebelah barat. Jadi mirip sekali istana ini dengan model one gate system. Dan ini adalah hasil penggalian atau ekskavasi hari Rabu 2 Oktober 2024. Searah garis lurus ke utara, yang di depannya ada diduga sebagai gerbang gapura, dan sebelah kanannya ini didominasi oleh batu atau border-border. Dan yang berada di kotak gali ini rata-rata memang semuanya terbuat dari batu bata. Kondisinya sudah tidak bisa dikatakan utuh. Kebanyakan memang sudah rusak dan banyak yang hilang.
Walaupun begitu masih kita jumpai yang masih utuh seperti ini. Dan di sampingnya juga ada batu bata, tapi ukurannya lebih besar teman-teman, berbeda dengan yang tadi, lebih besar dan lebih tebal. Tetapi juga kondisinya sudah tidak tertata rapi, berserakan seperti ini. Apakah mungkin dulunya juga sempat digali pada masa lalu untuk dimanfaatkan? Kita lihat kedalamannya cukup dalam dan bekas batu batanya juga masih ada di atas ini, berserakan juga semuanya. Cukup dalam, sekitar 2 meter lebih ini. Memang kita tidak bisa mengharapkan temuan-temuan yang berhasil digali di sini dalam kondisi utuh, karena memang pemanfaatan lahan di sekitar ini dulunya juga cukup masif. Sekarang kita akan beranjak ke sisi selatan teman-teman. Ini sedang proses penggalian di sisi selatannya, atau agak ke sisi barat dari makam Mbah Mustofa. Ini adalah kotak gali yang paling dalam, 3 meter lebih ini. Dan kebetulan juga kondisi anginnya cukup kencang di sini, sampai para net yang berada di atasnya banyak sekali yang bergoyang. Ini terus digali ke arah utara teman-teman. Memang cukup dalam, karena memang sebagiannya sudah rusak, tidak terlalu banyak yang berhasil ditemukan di sektor ini. Diperkirakan ini menyambung sampai sisi utara itu, tampak dari sini sebagai pagar keliling sisi barat. Dan ini adalah hasilnya teman-teman, penggalian yang cukup dalam tadi. Memang sudah bisa diprediksi tidak terlalu banyak, hanya beberapa yang berhasil ditemukan, yaitu struktur batu bata yang berukuran cukup tebal dan cukup lebar. Itu pun hanya beberapa yang masih bisa kita lihat. Dan ini adalah struktur batu bata yang sudah hancur, tidak beraturan lagi. Cukup dalam, kita bisa lihat teman-teman. Kita coba melihat dari dekat. Ini adalah struktur batu batanya yang tadi terlihat dari sisi atas. Walaupun sedikit yang bisa ditemukan di sektor ini, tapi paling tidak ini adalah saksi bisu tentang kejayaan kerajaan Majapahit pada masanya. Memang cukup sulit untuk bisa menemukan struktur-struktur kerajaan Majapahit di situs ini dalam keadaan utuh, karena memang rata-rata sudah dalam kondisi seperti ini. Agak susah memang untuk masuk di sektor ini karena kondisinya cukup dalam teman-teman. Kita lihat dari bawah, dalamnya seperti ini. Strukturnya juga banyak batu bata yang telah rusak. Kita akan naik lagi. Dan ini adalah sebagian batu bata yang berhasil digali, hanya beberapa yang tampak di sini. Kondisinya juga sudah seperti ini. Sekarang kita akan beranjak ke sisi sebelah timur teman-teman, atau sisi sebelah utara dari makam Mbah Mustofa. Yang di sini juga ditemukan struktur dari situs Kupitir.
Dan sisi sebelah kiri ini kita bisa melihat gundukan tanah yang sudah bercampur dengan batu bata bekas ekskavasi, tetapi batu bata yang di sini sudah dalam kondisi hancur total, tidak bisa dipakai lagi. Dan nampak di depan itu sudah ada situsnya. Kita bisa lihat dari sini. Dan sebelah kiri itu ada kumpulan batu bata yang masih lumayan bisa digunakan kembali. Dan ini adalah temuan struktur di sebelah utara makam Mbah Mustofa. Sejauh ini memang di kotak gali sisi ini temuannya masih lumayan bagus. Berbeda dengan beberapa temuan di kotak gali yang lain. Ya teman-teman, inilah informasi tentang perkembangan ekskavasi situs Gumitir Rabu 2 Oktober 2024. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua, khususnya teman-teman yang concern tentang perkembangan ekskavasi situs Gumitir ini. Rahayu.